long as you owe me, I never go broke. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Zona Korea. Ada aku Satya di sini. Ada aku Tenesia. Yeay, ada Tenesia di sini. Kita udah balik lagi bareng. Kalau ada aku, ada Tene, udah pasti kita mau akan K-Rot, ya kan? Atau K-pop Narot bersama Kak Tene nih hari ini. Tahu dong. Jadi kembali lagi di Zona Korea, tentunya di K-Rot. Zona Korea, zona yang bikin kalian nyaman. Coba dong katanya dong. Zona Korea, zona yang bikin kalian nyaman. Cakep. 2 juta rupiah pajak ditanggung pemenang. Apa kabar Kak Tene? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Oh iya, kita baru ketemu lagi setelah Lebaran. Minal aizin, mohon maaf lahir batin Kak Tene. Mohon maaf lahir dan batin juga Kak Satya kalau saya ada salah, walaupun kita belum pernah bertemu ya. Exactly. Kita cuma ketemu lewat layar aja terus, ya kan? Iya. Dan juga aku mau ngucapin maaf juga nih buat teman-teman Zona Korea yang lagi pada nonton. Maaf kalau ada salah-salah kata dan juga perbuatan ya. Karena kan di aku video juga sebelumnya maaf ya. Kalau ada salah. Sebelumnya aku stres banget. Aku baca komen-komennya kayak, iya aku minta maaf. Aku cuma manusia, tempatnya salah. Biasa, netizen begitu biasa. Kita kemarin udah sempat ngepost di Instagramnya Zona Korea juga ya. Kalau kita di K-Rot yang sekarang itu kita akan bahas siapa Kak Tene? Akan bahas Blackpink ya, kalau nggak salah ya. Blackpink. Yes, betul banget Kak. Blackpink. Blackpink. Gak sabar banget nih. Jadi kebetulan aku tuh udah ngikutin Blackpink dari mereka debut. Dan bahkan dari pre-debutnya mereka. Yang pas mereka dance practice dari Have My Money-nya Rihanna. Itu aja udah sama. Aku udah suka banget sama Blackpink dari situ. Ya kan? Udah gitu, aku bahkan udah ngikutin dari pas zaman yang YG udah mulai ngerilis-rilisin satu persatu member-membernya gitu. Jadi yang kayak Jennie dimunculin paling pertama. Terus ya dimunculin lagi Lisa, terus dimunculin lagi, dan yang paling terakhir dimunculin kan Rose deh kalau nggak salah waktu itu. Terus Rose terakhir ya? Iya, Rose terakhir. Ya. Dance practice-nya muncul, si Beach Better Have My Money itu keren. Aku langsung jatuh. Sama. Oke, sekarang kita mau bahas apa, Kak Satya? Nah, kita tuh kan sekarang mau K-Rot nih, seperti yang teman-teman tahu. Kalau di K-Rot itu kita bisa, teman-teman bisa tanya, kita udah kumpulin pertanyaan dari teman-teman semua. Apa yang mau kalian tanyain tentang Blackpink. Nah, kita udah ngumpulin nih Kak. Kita udah kumpulin kemarin, kita udah bikin question juga di beberapa platform Zona Korea, sosial medianya Zona Korea juga. Dan kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan yang udah ada di sini. Gitu. Jadi aku akan mulai nanya nih, tapi mungkin yang kita bahas yang lagi hotnya dulu kali ya. Kan yang lagi hotnya sekarang nih Blackpink mau comeback nih. Pada Blink udah pada nggak sabar nih. Iya, tanggal 26 Juni. Betul, 26 Juni Blackpink bakal comeback. Jadi Blink udah pada deg-deg semua. Ditambah foto teaser mereka juga yang keluar nggak main-main. Foto teasernya keren banget. Kece, lucu banget, keren, cantik, parah. Jadi aku belum nonton teasernya, aku baru teaser foto ya? Atau udah ada teaser video? Foto. Belum ada teaser video. Teaser foto, tapi teaser fotonya kan yang pertama tuh mereka keluar yang pakai baju putih-putih. Terus kemarin baru keluar lagi tuh kayak mereka pakai baju hitam-hitam, itu keren banget. Iya, aku udah lihat yang itu. Keren. Jujur awalnya kan aku tuh sebelum kita mulai nih, aku tuh sebenarnya ada ekspektasi lumayan tinggi nih tadi secara kan Blink sejati ya. Iya. Aku tuh ada ekspektasi tinggi banget nih di comeback yang sekarang, apalagi setelah denger lagunya Lady Gaga featuring sama Blackpink, itu keren. Oh iya. Keren banget.
bener-bener suka banget sour candy. So sour candy, so sweet and I get a little angry. Iya. Apa lo gitu? Apa dong? Jadi aku tuh udah ekspektasi tinggi banget. Nah, tapi banyak orang yang bilang setelah ngelihat foto teasernya mereka, somehow mereka jadi agak deg-degan nih. Deg-degannya kenapa tuh? Excited atau? Mixed feelings nih Kak, jadi kita kebagi dua nih. Jadi ada beberapa Blink yang mikir kayak, aduh kok stylenya kayak gini ya, kira-kira kalau stylenya kayak gini tuh lagunya Blackpink akan seperti apa? Masih seperti Blackpink yang dulu? Atau ada sedikit perbedaan nih? Contohnya kayak waktu pas comeback As If It's Your Last aja kan, orang-orang udah mulai yang pada ke Blink udah mulai kayak, loh kok jadi unyu-unyu gini sih? Kok jadi unyu-unyu gini sih? Gitu. Nah, mungkin yang sekarang ini apakah, nah kita pada mikir nih lagunya akan seperti apa, konsepnya seperti apa. Jadi Blink tuh lagi pada mixed feelings nih karena kira-kira nih, yang pertama dulu deh kita ngebahas comeback-nya dulu. Oke. Comeback-nya Blackpink yang nanti tanggal 26 Juni ini, kira-kira konsepnya itu masih girl crush yang Blackpink banget, atau gini, mirip kayak Kill This Love atau agak lebih soft sedikit? Oke. Kita mulai dari hardcore banget tuh. Berarti kita mulai dari konsep comeback yang tanggal 26 Juni ini. Betul. Bakal hardcore kayak Kill This Love atau lebih soft ya? Atau lebih gitu. Soft, iya. Ntar ya. Kan judulnya How You Like That. Oke, udah ketahuan ya nih. Ini ada kartu King of Pentacles sama ada kartu The World ya. Sama tadi kalau kalian mundurin videonya, tadi pertama kali tuh ada satu kartu yang terbalik, itu Seven of Swords. Yang aku lihat tuh dari energi Seven of Swords, sebelum tadi kamu nanya, yang aku lihat energi comeback yang sekarang ini bakal lebih hard lagi sih dari yang sebelumnya. Karena card Seven of Swords melambangkan pergerakan maju ya, bukan mundur. Jadi lebih naik, bukan lebih turun. Terus didukung lagi dengan pertanyaan yang tadi, apakah energinya sama dengan Kill This Love atau lebih tinggi atau lebih rendah energinya? Yang aku lihat ini dua-duanya lebih tinggi ya. Yang pertama kata King. Lebih tinggi ya? Ya, King kan berarti kan lebih hype ya. King lebih di atas aja, yes. Dan yang kedua tuh The World, artinya semuanya gitu akan tercakup di sini. Ibaratnya tuh mereka jor-joran banget di comeback yang sekarang ini konsepnya. Lebih kayak konsepnya tuh strong banget. Oke, gitu. Wah, jadi makin gak sabar. Terus Kak, ada info apa lagi nih tentang comebacknya? Bukan tipe ya, bukan tipe konsepnya unyu-unyu gitu, enggak. Ini lebih yang kayak seksi, terus lebih yang kayak strong gitu loh. Blackpink banget ya, Blackpink hardcore. Iya, hardcore banget gitu. Coba ya aku lihat lagi ya, apa yang bisa dilihat dari comeback-nya Blackpink-nya. Dari comeback-nya, mungkin apakah posisi chartnya bisa di chart lagu bisa posisi teratas, kira-kira atau gini Kak, Blackpink kan selalu tuh Kak, kadang mereka tuh nggak lama dari comeback, mereka langsung dapat posisi pertama di music show. Nah, kira-kira di comeback yang sekarang, kira-kira berapa hari dari mereka dari launching comeback-nya sampai mereka bisa mencapai posisi top chart? Mungkin ini kali ya, apakah dalam pertama kali comeback itu udah langsung posisi top atau enggak gitu ya? Benar. Gitu ya? Karena kan lumayan banyak nih Kak, di bulan Juni ini yang comeback banyak banget. Iya. Oke. Udah gitu rivalnya lagi yang comeback kan. Kemarin Twice baru comeback juga. Twice ada ini ya. Benar. Yang aku lihat nih tadi dulu ya pertanyaan apa yang bisa dilihat lagi dari comeback Blackpink-nya sekarang. Ada kartu Eight of Wands. Artinya comeback Blackpink yang sekarang ini akan lebih hype di luar Korea. Itu internasional. Akan lebih hype. Iya. Okay. Di Korea juga iya. Cuman cakupan keluarnya itu bakal lebih besar lagi dibanding yang sebelumnya. Dibanding yang sebelum-sebelumnya. Atau bakal kayak dunia banget.
atau mungkin karena ada aspek Blackpink juga kemarin sempat di Coachella kali ya, jadi orang-orang udah mulai tahu Blackpink gitu. Jadi comeback yang sekarang orang yang nunggu nggak cuma orang Korea doang atau orang Asia doang, tapi benar-benar seluruh dunia udah nungguin Blackpink comeback. Iya, itu bisa, dan pokoknya efeknya itu nanti bakal lebih keluar Korea, lebih mendunia lagi dibandingin sebelum-sebelumnya. Karena kartu 8 of Wands ini melambangkan kartu terbang ya, kartu traveling gitu. Ditambah lagi tadi kamu bilang apakah bisa hits ya, bisa hits nggak kuat. Kartunya The World lagi. The World itu kan artinya seluruh dunia, artinya berarti ini bakal hit banget gitu, bakal kayak nge-hit nggak di Korea aja gitu, tapi vibe-nya itu ke seluruhnya gitu, mungkin ke seluruh dunia ya. Wah, itu bakal lebih tinggi lagi gitu. Kalau misalkan Blackpink aku nggak aneh sih, jadi nggak sabar sama How You Like That. Ya, ini dua-duanya kartu ini loh, kartu traveling loh ini loh. Makanya kartu traveling ya? Ya, kartu traveling di dua-duanya. The World kan, itu namanya aja udah The World ya, dunia The ya. World, iya benar. Nah, terus tadi pas kamu nanya apakah mereka bisa sekali comeback langsung top chart, harusnya ada kemungkinan ya, karena kartunya Queen of Pentacles. Tapi yang udah kalau nggak top chart nomor 1, mungkin kalau dia nggak sampai ke top chart nomor 1 ya, yang pertama kali comeback nih, kalau nggak top chart nomor 1, tapi di sini penjualan albumnya harusnya tertinggi dibanding yang lain. Kan soalnya kan akumulasi top chart itu kan dari penjualan album, dari benar. lagu itu di play gitu kan, yang jelas ini yang aku pastikan harusnya penjualan albumnya lebih tinggi dibandingin yang lain. Untuk pertama kali comeback tuh kalau dibandingin sama yang lain, Blackpink yang harusnya menang dari penjualan album. Tapi kalau top chart itu ada akumulasi yang lain kan, nah itu tergantung dari fansnya juga. Cuman aku bisa jamin harusnya dari penjualan album nomor 1 gitu. Ayo Blink, biar Blackpink bisa langsung menduduki top chart. Iya, benar. Tonton video klipnya pas comeback, beli albumnya. Jangan jadi Blink yang cuma-cuma, harus jadi Blink yang all out. Iya, karena kartunya tinggi-tinggi bagus loh ini loh. Dan The World itu kalau 2 kali loh tadi loh. Bahkan dari pertanyaanku yang pertama tentang konsep juga itu sebenarnya kartu yang keluar udah kartu-kartu bagus semua. Maksudnya bisa dibilang comeback nanti itu tidak akan mengecewakan Blink gitu. Ya nggak sih? Betul sekali. Nah, nih Kak, sekarang kita mulai nih ya. Kita bakal langsung bacain aja pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpul di beberapa platform sosial media Zona Korea. Tunggu, aku potong. Tadi pertanyaannya mereka bakal sukses apa enggak kan comeback-nya? Udah jelas tuh. Wah, gila. Kan? Aku pakai yang Angel Answer ini. Ini kartunya beda-beda loh isinya loh. Iya. Ada yang nah itu yang keluar langsung sukses kartunya. Langsung yang keluar sukses ya? Wah, gokil. Udah jelas banget berarti. Gitu. Wah, jadi nggak sabar nih. Selanjutnya gimana? Jadi Kak, top of the list dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dikasih sama teman-teman Zona Korea nih, dari berbagai platform sosial media, yang ditanya tuh paling banyak 2 hal. Apa? Yang pertama, itu percintaan. Pasti nggak sih? Di semua K-Rock kayaknya itu paling ditanya deh. Iya sih, semuanya deh kayaknya nggak hanya Blackpink. Ditambah Blackpink udah jelas-jelas pernah ada berita tentang Jennie yang sempat berhubungan dengan Kai EXO. Ya. Jadi itu pertanyaan banyak banget. Terus yang kedua, itu rata-rata banyak banget yang nanyain tentang hubungan antara member. Karena kan mereka ada iri-irian atau enggak. Nah, kira-kira katanya enak bahas yang mana dulu nih? Bebas. Antara member dulu atau mau percintaan dulu? Bebas, aku ikutin kamu aja. Oke, kalau gitu kita bahas dulu aja ke antar member dulu. Boleh? Nah, Kak, kira-kira antara member Blackpink tuh ada yang kayak iri-irian gitu nggak sih? Karena kan maksudnya kita secara kasat mata juga kita bisa lihat ya, kayak paling banyak kerjaan di luar Blackpink itu dari dibanding member-member yang lain, paling banyak itu tentunya Jennie sama Lisa. Nah, kira-kira
Jisoo sama Rose ini ada sedikit perasaan kayak kok gue nggak se-hype mereka atau kayak kok gue nggak se-hits mereka gitu. Ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu? Kita lihat Jennie sama Lisa dulu ya, hubungannya seperti apa ya? Ya, Jennie dan Lisa nih sebagai yang sama-sama paling kasarnya laku gitu kerjaannya di luar sana selain di musik. Selain Jennie sama Lisa, tadi yang mau dilihat siapa lagi? Tentunya Jisoo dan Rose sebagai yang sebenarnya yang paling jarang kelihatan lah ada kegiatan selain kegiatan Blackpink, di luar kegiatan Blackpink. Oke. Aku liatin energi mereka secara overall ya. Ya. Ini kalau secara overall, mereka tuh energinya 8 of Cups. Jadi artinya sebenarnya dibilang nyaman banget juga enggak sih. Dibilang nyaman enggak banget juga, enggak juga gitu. Tapi ini lebih ke energi secara personal ya. Jadi kalau misalnya mereka off kamera, sepertinya sih mereka nggak terlalu deket kayak mereka di depan frame kamera. Depan gitu. Frame ya. Kalau nggak lagi frame ya. Ya namanya artis ya wajar ya. Namanya kan kita harus memberikan yang terbaik gitu ke fans gitu ya. Nggak mungkin kalau nggak bisa ditunjukin, nggak mungkin juga kayak gitu. Benar banget. Iya. Tapi memang untuk yang tadi pertama siapa? Jennie sama si Lisa ya? Jennie sama Lisa. Jennie sama Lisa kartunya tuh 10 of Cups. Memang mereka saling happy sih satu sama lain. Jadi kalau kita lihat dari perpaduan dua ini kan kayaknya kontras banget ya. Ya nggak sih? Iya benar-benar. Yang aku lihat sepertinya mereka ini bisa cocok karena mereka kalau misalnya berhubungan menghasilkan sesuatu yang baik gitu untuk diri mereka masing-masing, saling menguntungkan satu sama lain. Tapi ya mungkin fansnya jadi senang, mereka fame-nya juga naik gitu saat mereka berdua. Yang mereka senang aja gitu jalan berdua, walaupun deep down inside mereka ngerasanya mungkin nggak begitu saling cocok gitu. Tapi karena hubungan mereka menguntungkan buat mereka, menguntungkannya di sini positif loh ya. Ibaratnya kayak contohnya kalian nih ngerasa nggak cocok nih, kayaknya gue nggak cocok deh sama nih orang. Tapi pada saat ngobrol sama dia, ternyata baik-baik aja. Ngerti kan maksudnya ya? Kayak begitu. Ngerti. Iya. Ternyata baik-baik aja. Oh yaudahlah nggak apa-apa kalau gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau misalnya pada saat mereka berhubungan ternyata nggak ada benefitnya buat mereka, mungkin mereka nggak mungkin sebahagia ini gitu. Jadi ada faktor X juga gitu ya. Sama juga sih dengan siapa tadi? Jisoo sama Rose, Kak. Oh ya, Jisoo sama Rose sih hubungannya ya walaupun nggak intens banget, cuman ya kalau ngobrol ya baik-baik aja. Intinya mereka nggak ada ribut-ribut sih yang aku lihat ya. Ada ribut-ribut ya. Kalau saling iri gitu ada nggak sih Kak antar member? Secara keseluruhan aja. Coba ya. Kalau iri ada apa enggak? Saling iri gitu. Kayak yang satu lebih sering muncul di variety show atau yang satu bisa ada di drama gitu. Kalau saling iri sih kayaknya enggak ya. Satunya sih enggak ya? Enggak saling iri, cuman mungkin mereka ngerasa kurang cocoknya itu ya ngerasa kurang nyaman aja, mungkin karakternya ya nggak begitu nyambung. Karakter secara individunya ya kayak, tapi kalau misalkan secara kerjaan sih mereka nggak ada yang iri-irian ya? Nggak ada, semua profesional sih yang aku lihat. Keren. Nah, kan tadi kita udah ngebahas nih Kak antara Jennie sama Lisa karena mereka ngerasa memang mereka tuh ada benefit saat mereka bisa bareng-bareng atau misalkan saat mereka bareng-bareng tuh banyak hal positif yang muncul. Betul. Nah, tapi coba nih Kak, gimana kalau misalkan Jennie sama Rose? Jennie sama Rose hubungannya seperti apa gitu ya? Iya, karena kan Rose itu sebenarnya dia member paling terakhir yang bergabung dengan Blackpink. Jadi dia tuh trainee yang paling terakhir bergabung dengan YG sebelum didebutkan jadi Blackpink. Kalau Jennie ada kesenjangan gitu antara mereka atau mereka ada jarak. Kalau Jennie sama Rose ini kartunya 5 of Wands ya. Aku rasa mungkin mereka nggak gitu merasa cocok sih. Mungkin sempat juga ada perdebatan tapi nggak parah gitu loh.
Ketika ada perdebatan tapi nggak parah. Gara-gara ada pembahasan tentang perdebatan nih, langsung aja deh aku mau coba bahas ke solo projectnya member Blackpink. Oke, kenapa? Jadi kita kan sama-sama tahu nih Kak, member pertama dari Blackpink yang meluncurkan single sebagai solo artis itu adalah Jennie. Yes. Dan kita juga ya kan, dan kita juga sama-sama tahu Jennie juga memang ya bisa dibilang top membernya Blackpink lah gitu, yang kayaknya fansnya banyak banget. Terus kayak ya kita juga sama-sama tahu dia banyak banget jadi brand ambassador luxury brand kayak Chanel. Terus zaman dulu dia pakai Gucci. Jadi kayak kita tahu lah kalau misalkan top membernya Blackpink tuh kelihatan banget memang beda gitu. Jennie tuh beda banget. Apalagi sebelum Jennie comeback juga kan kita bisa lihat sampai zaman dulu tuh ada banget loh kayak kalau kata Neneng inget mungkin yang kayak video yang kayak gimana Lisa itu sebenarnya diperlakukan tidak adil, atau kayak gimana Rose itu sebenarnya tidak diperlakukan tidak adil. Terus kayak kenapa YG lebih sayang Jennie, itu tuh video itu banyak banget di YouTube. Sampai akhirnya muncul si video yang Jennie males-malesan itu, katanya inget gak sih? Oh ya, aku tahu. Agak males-malesan gitu. Yang terus kan itu sampai dikompilasi dari beberapa event, jadi nggak cuma di satu event doang Jennie yang kayak joget dalam gitu, tapi beberapa event dan live stage-nya Jennie itu performanya agak kurang energik gitu. Iya. Nah, sebenarnya mungkin aku mau tanya dulu deh, kepribadian Jennie itu sebenarnya kayak gimana sih Kak orangnya? Kepribadian Jennie ya. Secara overall aja ya. Ini mau pakai filter atau enggak nih? Bang Jack, filter nggak Bang Jack? Kalau aku sih siap dihujat Bang Jack. Kalau katanya dihujat kasihan. Enggak, aku juga nggak apa-apa sebenarnya. Maksudnya mau dibuka semua atau kira-kira yang gimana gitu? Aku filter gitu. Gimana Bang Jack? Bang Jacknya di sini nggak? Boleh. Hah? Boleh katanya. Terserah, ya udah. Kasatnya nggak apa-apa ya. Ya udah. Santai. Oke, ya udah. Aku buka ya. Karakter Jennie. Gue nggak tega ngomongnya. Iya kan. Oke, enggak lah, nggak parah kok. Bentar ya teman-teman, aku bukanya agak banyak. Biar lebih banyak referensi ya Kak ya, jadi lebih valid. Enggak sih, supaya lebih dalam aja bacanya. Kan katanya maunya yang benar. Oke, di sini kartu pertama yang keluar itu ada Four of Pentacles. Ya. Yang kedua kartunya Four of Swords. Yang ketiga King of Pentacles. Ya. Oke. Jadi dasar sifatnya dia adalah kartu pertamanya yang keluar, Four of Pentacles. Artinya di sini yang aku lihat kecenderungan Jennie itu orangnya agak pasif aslinya. Agak pasif dan memang ada kecenderungan agak malas-malesan sebenarnya. Aslinya seperti itu gitu. Tapi ya wajar lah ya, kan tiap orang memang ada plus ada minusnya ya. Ini sisi minusnya dia. Dan ini yang mendominasi sifatnya Jennie gitu. Jadi yang namanya mendominasi itu orang tersebut bisa aja nanti gampang banget balik ke sifat dasarnya dia kalau kontrol diri dia tidak baik. Tapi kalau misalnya dia bisa kontrol diri dia dengan baik, ya harusnya sih ini bisa ditutupin dengan sifat-sifat positif yang lain. Tapi dasarnya dia udah ini nih, berarti kerjanya mesti ekstra supaya sifat ini tuh nggak keluar lagi. Gitu. Karena sebenarnya Jennie itu kalau bisa dibilang itu Four of Pentacles, arti kartunya itu dia mempunyai semua semua yang dia pengen tuh dia punya. Misalnya dari sisi fisik, cantik gitu ya.
dari sisi kemampuan dia ada gitu ya, mungkin dari sisi financially jelas stabil. Ya, pokoknya semuanya tuh dia punya gitu ya. Four of Pentacles tuh kamu lihat deh, di sini dia punya koin-koin duit tuh, semuanya dia punya. Oh iya gitu. iya. Tapi kelemahan dia tidak bisa mengembangkan ini karena tadi tuh sifat pasif, sifat malas gitu. Oh yaudah gue udah punya, ya udah gitu loh. Harusnya tapi itu bisa kita sambungin ke arah Mudian nggak sih Kak? Jadi kayak apa aja? Masuk ke arah Mudian. Masuk kan? juga ke arah Mudian. Karena kan namanya sifat ogah-ogahan, malas kan pasti kan masuknya ke mood juga dong ya nggak sih? Karena dia merasa dia punya suami. Iya, suami. Karena dia merasa dia udah punya semuanya gitu. Jadi dia mungkin kayak nggak ada hasrat untuk pengen lebih lagi gitu ya. Dan sifat kedua dia juga Four of Swords, artinya orangnya juga tenang sebenarnya, tenang. Jadi nggak yang terlalu maksudnya nggak yang cepet panas atau kayak cepet gampang panik, anxious, lebih ke cuek ya? Yes, cuek. Mungkin lebih bilangnya cold gitu. Oh iya cold. Nah ya itu Jenny banget sih. Iya, pokoknya yang kelihatan di orang kayak gini tuh kayak juga ngajain juga gitu, yang dia pengen begini, udah gue begini gitu. Iya. Di TV, sosial media ya dia kurang lebih seperti itu 70%-nya aslinya gitu. Ya jadi sebenarnya bukan berarti cold itu maksudnya cuek itu maksud kita dia dingin ya kayak, tapi cuek tuh maksudnya kayak ya udah gue bakal nunjukin diri gue di depan kamera kayak gini, di belakang kamera ya gue juga gitu. Tapi ya termasuk dingin juga. Tetap termasuk dingin juga ya kayak sebenarnya. Cuman jadi mungkin kalau di depan kamera pasti dia ngerasa punya keharusan untuk bisa tidak menunjukkan sifat-sifat itu ya. Pastilah, tapi kelihatan kan kalau dia nggak suka tuh kelihatan banget gitu. Kelihatan benar. Jadi orangnya ya ignoran juga gitu ya, gue begini gitu. Iya. Walaupun emang ada kayak pressure untuk kayak lo harus kelihatan suka nih, cuman ya namanya orang kayak gini nggak bisa diatur-atur juga gitu loh. Gitu orangnya. Dan ini yang ketiga King of Pentacles ya. Jadi ini orangnya bisa lebih mementingkan finansialnya dia gitu, lebih mementingkan kebutuhannya dia. Jadi kalau misalnya ada satu project sebenarnya dia nggak suka, misalnya dia nggak suka, tapi kalau duitnya gede dia ambil, ngerti kan? Tipenya yang seperti itu gitu. Yang cuanisme. Cuanisme ya, cuan ya. Cuan, yes. Dia tipenya tuh emang ya kalau ada duitnya ayo gitu. Gue bisa. Oh, Jenny juga demen cuan ya. Kayak toko kelontongan ya Jenny. Dia demen cuan. Hidup untuk cuan. Oke. Pentacles itu kan uang. Gitu. Uang ya. Tapi satu sisi dia juga punya semuanya gitu loh. Kan King of Pentacles balik lagi. Ya benar-benar. Ya. Tapi nih, dia one day misalnya, kalau tipe-tipe orang seperti ini ya, one day misalnya dia tiba jatuh gitu, hidupnya susah, amit-amit. Cuma one day, let's say kalau misalnya dia tiba-tiba hidupnya jadi susah, dia bakal stres banget. Karena dia nggak bisa hidup susah. That's why dia tuh nyari duit banget kan, kalau ada duit dia ambil gitu. Dia gitu, karena mungkin she cannot see herself dalam keadaan yang tidak nyaman secara financial gitu kali ya. Ya, karena dia udah nyaman sama posisi dia sekarang kan. Iya. Apalagi ini nih, ada King of Pentacles lagi kan. Jadi dia makin aja tuh kartunya combo banget tiga-tiganya ya Kak. Iya, combo banget ini gitu. Jadi sebenarnya seperti itu, dan aku nggak bilang ini negatif ya, kan sifat orang beda-beda. Iya, benar. Jadi sifatnya seperti ini. Itu kita udah bahas tentang sifatnya Jenny nih Kak. Nah mungkin kayaknya lebih enak kalau kita bahasnya per member kali ya. Jadi kita sekarang bahas Jenny dulu. Tadi kan kita udah bahas tuh secara keseluruhan as a group, mulai dari comeback apa segala macam. Sekarang kita bahas per membernya. Tadi kita udah bahas Jenny tentang kepribadiannya dia. Mungkin habis ini kita akan bahas love life terakhir kali ya. Mungkin kita lebih bahas. Kapan kira-kira Jenny bakal comeback lagi sebagai solo artis? Kapan Jenny bakal comeback lagi sebagai solo ya? Iya, sebagai soloist. Kalau kapannya? Atau kita bilang ini dalam
dalam kurun waktu let's say 2 tahun ini atau 1 tahun ini gitu Kak? Dalam 2 tahun ini belum sih kayaknya. Masih ada kartu The Wheel, artinya prosesnya masih berputar ya. Masih ada hal lain yang difokuskan gitu. Dan ini ada kartu Two of Pentacles juga. Artinya masih ada kebimbangan ya. Jadi mereka tuh kayak menunggu situasi yang tepat. The Wheel itu menunggu situasi dan waktu yang tepat. Plus ini juga mereka belum memfokuskan untuk ke comeback solonya Jennie dalam waktu dekat ini gitu. Mungkin lebih ke grup dulu yang terus. Tapi Kak, karena kartu tadi udah keluar, bener banget tuh Kak. Tadi kan kartu yang keluar yang tadi nunggu waktu yang tepat, terus kayak ada proses yang mungkin yang lain dulu ada yang lebih penting untuk dijalani terlebih dahulu. Nah, karena aku dapat info nih dari orang yang terpercaya dan pasti pada bling di luar sana pasti udah pada tahu banget tentang info ini. Jadi setelah comeback yang nanti tanggal 26 Juni, How You Like That, setelah itu Blackpink itu akan ada solo project dari 3 member sisanya. Oh, oke. Jadi itu dari setelah ya? Udah sempat aku dapat kabar dari salah satu internal dari zona Korea ya. Mereka kan langsung terbang ke Seoul menerjang corona untuk mendapatkan informasi luar biasa memang. Zona Korea tuh keren jempol kalau gue punya jempol 4 biji ya. Jadi bener Kak. Jadi ternyata mungkin Bling juga udah pada tahu setelah How You Like That ini akan berjalan setelah How You Like That comeback ini akan berjalan, itu yang paling pertama akan melakukan debut sebagai solo artis itu adalah Rose dulu nih Kak. Ya, itu aku udah dengar sih kalau Rose. Ya kan? Ya. Setelah Rose itu akan ada Lisa. Oh, oke. Dan setelah Lisa baru akan ada solo debut dari Jisoo. Gitu. Jadi mungkin itu alasannya kenapa comeback solonya Jennie mungkin akan sedikit memakan waktu yang agak lebih panjang ya. Ya, ganti-gantian lah ya. Karena mereka akan lebih ke fokus untuk solo debut member-member yang lain gitu ceritanya. Oke. Nah, terus kira-kira nih Kak, kalau misalkan kita bahas ini aja deh. Kira-kira Jennie secara tadi kan kita udah bahas secara kepribadian udah. Kita juga udah bahas musiknya juga udah. Aku mau nyimpen percintaannya terakhir. Mungkin aku sekarang mau lebih ke ngebahas tentang fashion style-nya dia. Kita kan sama-sama tahu nih kalau dia sama Chanel tuh kan berhubungan baik banget. Dia jadi brand ambassador-nya Chanel. Nah, apakah dan kita mungkin kalau Katene juga mungkin tahu kalau Chanel tuh jarang banget gonta-ganti brand ambassador. Jadi biasanya kalau mereka udah suka sama satu nama, itu akan panjang banget dipakainya. Nah, apakah itu akan berlaku ke Jennie atau enggak? Berapa jangka waktu berapa lama nih yang mau dilihat? Sampai kan biasanya kalau brand ambassador gitu tahunan nggak sih? At least sampai tahun depan gitu. Oke, sampai tahun depan berarti 2 tahun lagi deh. 2022 berarti ya? Apakah Jennie masih jadi brand ambassador Chanel? Chanel, oke. Tuh loh guys, brandnya yang gini nih. Kartunya Justice ya, masih 50-50. Mungkin harusnya dia kontraknya mungkin harusnya berakhir sebelum 2 tahun ini gitu ya. Oke. Ya, tapi kayaknya mepet-mepet 2 tahun sih, mungkin 1 tahun 8 bulan atau 1 tahun berapa gitu ya. Tapi ada kemungkinan akan diperpanjang lagi. Tapi masih 50-50 tadi ya? Masih 50-50, belum pasti karena dalam sampai nanti kurun waktu kontraknya habis akan dilihat juga performanya seperti apa gitu-gitu ya. Ada kartu Justice dan di sini ada kayak Swords ya. Akan dinilai juga gitu dengan tim Chanel-nya apakah efektif atau enggak dan mencapai ekspektasi mereka atau enggak gitu. Itu yang mempengaruhi bakalan ini dilanjutin lagi atau enggak gitu. Oke gitu. Nah kalau misalkan ininya nih Kak, kan tadi kita ngebahas tentang kontrak dia sama Chanel nih, misalkan sama brand-brand. Sorry ya, aku potong lagi.
Tapi kayaknya kalau nanti Jennie yang nggak dilanjutin, tapi ada member lain gitu yang bisa dikontrak lagi sama si Chanel, masih Blackpink. Gitu. Jadi ganti-gantian mungkin. Supaya mungkin kayak Blackpink sama dengan Chanel gitu, lebih kuat lagi brand image-nya mungkin ya. Iya. Ya bisa jadi benar-benar sih Kak. Soalnya kan kalau sekarang kan masih Chanel punya doang. Oke, ulang kalau gitu biar nggak salah ngomong. Iya. Jadi kalau misalkan Jennie itu kan brand ambassador-nya Chanel. Terus Lisa itu Celine. Terus kalau Rose itu Saint Laurent. Selora, oke. Terus yang kamu mau nanya? Jisoo itu, nah ini lupa lagi, kita lama lagi nih. Dior. Oh Dior, oke. Dia baru ngepost Dior kemarin. Tapi Jisoo tuh masa Shopee sih? Dulu dia pernah soalnya kan. Ya itu semua Blackpink Shopee Kak. Oh iya benar. Zaman-zamannya comeback dudu nggak sih itu Shopee yang dia didatangin ke Indonesia sama Shopee dan aku nonton. Aku juga nonton. Parah, happy banget. Depannya selain si cedera kaki ini kita ngebahas kesehatan Jennie secara keseluruhan aja sih Kak. Kira-kira gimana nih? Di comeback kesehatan sekarang dan ke depannya kesehatan Jennie benar. Oke. Aus Kak, minum ya. Iya. Ini kita bahas Jennie lama banget ya, panjang banget cum. Nih. Oke. Kesehatan Jennie sekarang, kartunya The Devil ya. Oke. Kedepannya kesehatannya Ten of Pentacles. Ya. Jadi artinya kalau sekarang nih ngomongnya nggak enak. Kalau sekarang ya aku lihat kesehatannya kurang begitu baik ya. Tapi kurang begitu baiknya itu hanya orang-orang tertentu atau diri dia dan orang-orang terdekat dia aja yang tahu gitu. Karena ini mungkin berhubungan sama stamina ya, dan di sini tuh mungkin staminanya nggak kuat gitu misalnya ya untuk perform yang begitu banyak atau gimana. Tapi di sini tuh dia ada kayak disuruh minum sesuatu yang sebenarnya itu nggak gitu baik buat badan dia. Gitu, aku nggak mau sebut itu apa ya, kan bisa. Tapi ini sebenarnya nggak baik buat badan dia karena ini bisa menyebabkan kecanduan juga atau ketergantungan karena vitamin atau obat ini gitu. Dan ini bukannya kemauan Jennie juga sih, tapi memang kayak dari perusahaannya juga yang aku lihat, dan itu kayak udah common banget di industri Korea gitu. Dan aku jadinya ingat dulu itu Jennie kan juga pernah, kalau nggak salah di Hong Kong apa di mana ya, dia perform terus dia pingsan ya kalau nggak salah, mau pingsan. Iya. Dia nggak melanjutkan kan. Nah, jadi sebenarnya kan dari situ kita udah lihat bahwa gak gitu bagus nih staminanya ya. Dan ini ada addiction soalnya. Ini addiction ya. Jadi yang tadi yang addict sama sesuatu apa gitu yang menyebabkan kesehatannya gitu. Nah, tapi buat teman-teman nih yang nontonin Kerot episode hari ini, tenang aja. Something addiction doesn't mean itu adalah drugs atau misalkan narkoba. Bisa jadi aja itu sebenarnya obat atau multivitamin yang sebenarnya bikin ketergantungan. Jadi ketergantungan bukan berarti narko, bro. Jadi sans, bro. Jadi aku nggak mau sebutnya apa, akan nanti jadi seumum juga ya gitu. Tapi yang jelas ini kurang baik gitu. Tapi good newsnya ke depannya ini ada kartu Ten of Pentacles, artinya ya kesehatannya bagus ke depannya gitu. Bagus ya ke depannya. Nah, itu yang penting. Yang penting kita sekarang sama-sama aja untuk ngedoain Jennie, semoga dia di comeback yang sekarang dan ke depannya sehat terus, fit, prima, jasmani, rohani, semuanya pokoknya biar tetap bisa menghibur kita semua sebagai bling. Gitu. Terakhir tentang Jennie sebelum kita move. Yang paling banyak ditanya, ini benar-benar semuanya muncul. Jaki nanti diedit. Benar-benar semua pertanyaan ada di sini ya. Apa?
Jadi Apa? ini adalah pertanyaan tentang percintaan Jenny. Dodong. Jadi kita kan sama-sama tahu nih, Jenny dulu sempat ada isu dan juga mungkin kalau nggak salah sudah maksudnya udah diakui kalau memang terbukti Jenny dan Kai itu mereka pacaran. Ya. Terus akhirnya rumor berikutnya beredar kalau mereka berpisah. Tapi itu masih rumor. Oke, belum Nah, dikonfirmasi. sebenarnya seperti apakah kelanjutan hubungan Jen Kai? Oke, aku lihat dulu ya sekarang ya. Sekarang tanggal berapa? 17. Oke, ini per 17 Juni ya. Per 17 Juni hubungan Jenny sama Kai itu gimana? Jenny Kai EXO sarangi. Oke. Oke, yang aku lihat hubungannya sekarang seperti apa? Ini ada kartu Six of Wands sama kartu Five of Pentacles ya. Oke. Yang aku lihat hubungan mereka sekarang ini sebenarnya masih berhubungan sih, kayaknya belum putus ya. Tunggu bentar, aku pakai yang ini. Oke. Supaya lebih valid. Oke. Oke. Ini yang pertama ada kartu Reconsider sama ada kartu Success ya. Jadi yang aku lihat apakah mereka masih pacaran? Masih pacaran karena nggak putus juga. Karena tadi aku tanya juga apakah mereka putus, katanya udah hangman, artinya sih harusnya nggak putus ya, masih berpacaran. Oke. Kalau sekarang ya per 17 Juni masih pacaran, tapi mungkin mereka sempat putus nyambung sempat sebelumnya yang aku lihat. Dan sekarang walaupun mereka masih pacaran, tapi hubungannya itu agak sedikit renggang gitu, yang nggak begitu intens banget, dan memang masih ada konflik juga, ya konflik kecil lah gitu, kayak orang pacaran pada normalnya gitu Pada ya. normalnya. Iya, ada konflik juga mereka gitu ya. Dan aku lihat kayaknya juga udah sempat putus nyambung juga gitu, entah sekali atau beberapa kali sebelumnya gitu. Jadi kalau ditanya hubungannya seperti apa, sebenarnya mereka masih mengusahakan ya, karena di sini ada kartu sukses juga, artinya mereka sebenarnya pengen hubungan ini tuh long last gitu ya. Tapi satu sisi juga ada reconsider gitu, artinya mereka juga menimbang-nimbang apakah mereka harus melanjutkan lagi atau enggak, putus atau enggak. Tapi ya udah sekarang lanjutin dulu aja gitu loh. Oke, gitu ya jadi. Iya. Oke, gitu. sekarang kita langsung lanjut ke member berikutnya yang juga sama-sama top of the list. Mungkin kita langsung akan bahas Lalisa Manoban. Oke, Lalisa. Oke, Kita akan bahas Lisa nih sekarang. Nah, mungkin kita sekarang lebih ngebahas yang kayak kan kemarin tuh Lisa sempat jadi juri di reality show di survival show di Cina. Di China ya, Yang di China benar. Nah, kira-kira dia akan berlanjut, akan ada di reality survival show serupa menjadi juri atau jadi pelatih, atau dia akan muncul di reality show lain, karena kalau dilihat kalau kayak Jenny kan udah lumayan sering tuh muncul di reality show gitu. Nah, Lisa bakal muncul nggak nih di reality show di Korea? Oh, pertanyaannya Lisa bakal muncul di reality show Korea atau enggak ya? Ya, Korea dulu deh, nanti baru kita bahas negara lain. Muncul sih ada ya, kalau muncul nggak ada. Tapi muncul sebagai apa dulu nih? Pertanyaannya. Maksudku kayak regular bukan regular cast, jadi kayak cast utamanya gitu. Oke. Kayak ya misalkan let's say kayak jenis Running Man, kayak Jenny kan dulu sempet tuh ada reality show-nya dia bareng sama Yoo Jae-sok, bareng sama namanya Son Dam-bi, itu dia sempet tuh yang tinggal di desa gitu. Nah, Lisa mungkin kayak
yang kayak gitu-gitu juga, yang reality show. Kalau misalnya muncul as a guest star mungkin ya ada gitu dan sering gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi fix cast kayaknya belum kalau di Korea ya, agak sulit ya. Soalnya ada kartu Six of Swords sama Three of Swords. Berarti ini sebenarnya ada yang menghalangi. Mungkin dari manajemennya emang udah setting bahwa Lisa itu lebih untuk program-program yang di luar Korea. Di luar Korea ya. Mungkin kalau yang di dalam Korea lebih diprioritaskan untuk member yang lain, bukan Lisa. Gitu. Jadi bukan karena nggak bisa, bukannya karena nggak laku, bukannya karena nggak laku, ada yang mau, cuma memang di sini settingnya nggak seperti itu. Gitu. Next pertanyaan ya Kak ya. Dari tadi aku scroll masih semuanya Jenkai. Banyak tuh fansnya Jenkai. Comeback. Ada memang. Oke, kita langsung ngebahas tentang tadi kan itu yang di Korea nih Kak. Kalau misalkan yang di luar Korea kayak yang sejenis survival show di China gitu, atau mungkin reality show lain, atau mungkin dia atau mungkin pokoknya di luar jalur nyanyi itu dia akan ada job nggak sih dalam 1 tahun ini? Di luar Korea? Di luar Korea dan di luar job nyanyi, let's say mungkin tiba-tiba dia acting di negara asalnya di Thailand, tiba-tiba muncul di film, atau dia akan jadi juri di survival show di Thailand. Pokoknya di luar Korea. Dalam 2 tahun ini ya? Iya. Ini ada sih. Ini kartu tuh juga ya, 2 of Wands. Jadi ada harusnya. Ada ya, ada kemungkinan ya. Karena seru banget, dia pasti Blink di sini juga pasti tahu banget gimana serunya kita ngelihat Lisa yang biasanya, karena kan Blackpink tuh cukup jarang muncul di variety show yang di Korea nih. Jadi begitu ngelihat Lisa muncul, terus on cam-nya banyak banget, terus ngomongnya panjang banget, jadi kayak aku senang banget liatnya gitu. Nah mungkin pada nungguin ya. Tunggu aja, dalam 2 tahun ini kemungkinan masih ada nih Lisa untuk jadi original cast di variety show, mungkin di Korea ataupun di luar Korea ya. Iya, tadi itu yang di luar Korea ya yang aku lihat. Itu tadi yang terakhir itu yang di luar Korea ya. Iya. Di luar Korea harusnya. Ini juga pertanyaan yang banyak muncul. Kali ke percintaan. Oke, apa? Gimanakah sebenarnya kayak apa sih perasaan ini dulu deh, Jungkook sama Lisa itu beneran dating atau enggak? Itu kayaknya aku pernah buka deh dulu, tapi aku lupa ya, coba aku buka lagi ya. Jungkook BTS dan Lisa Blackpink in your area. Ya. Pernah dating atau enggak ya pertanyaannya ya? Ya, pernah dating atau enggak? Atau mungkin kayak cuman fling-fling doang yang kayak gemes-gemes aja dede-dede gitu, ngobrol. Cinta monkey. Pernah dating atau enggak? Di sini kartunya ada Ace of Swords ya, kartu pertama. Kartu keduanya ada The Tower. Kartu ketiganya ada King of Wands. Yang aku lihat mungkin dideketin pernah, Lisa pernah dideketin sama Jungkook, pernah ya, yang aku lihat. Tapi kayaknya nggak lama sih. Maksudnya deketnya juga nggak lama, kayak cuma 1 momen aja, terus paling sebulan gitu, pas seminggu. Terus udah aja ya? Ya udah. Kalau ditanya pernah pacaran apa enggak, hampir mungkin ya, hampir pernah. Gitu. Tapi kayaknya hubungannya juga gantung gitu aja deh. Kayak unfinished aja gitu ya udahannya. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak tiba-tiba gitu deket, tapi nggak sampai nembak-nembak ya. Tiba-tiba deket, terus tiba-tiba ngilang. Ya udah. Gitu. Cinta monkey, anget-anget tai monyet. Iya. Pas lagi gitu. Anget-angetnya ngejar, udah nggak anget hilang. Iya, kayak gitu. Kan itu sama kayak aku, Kak. Hah? Itu kan sama kayak aku. Kenapa? Ninggalin orang pas lagi sayang-sayangnya. Ntar ujung-ujungnya nyesel ya. Jujur iya banget, setuju. Bisa begitu penyakitnya. Nah, oke. Terus kalau gitu sekarang aku mau nanya kayak kalau gitu di luar
Jungkook nih, mungkin Lisa pernah deket sama cowok Korea lagi nggak sih? Terus kayak bisa dia dilihat aja dia itu pekerjaannya apa. Gimana? Lisa Iya, pernah Lisa pernah dekat sama sosok cowok lain nggak yang kayak memang mau serius untuk pacaran gitu? Di Korea dulu deh, yang di Korea dulu. pacaran apa enggak nih? Cuma deket-deket doang? Pacaran, oke. Apakah Lisa pernah aja guys? Apakah Lisa pernah ini pada saat dia sebelum debut apa setelah debut? Setelah debut. Setelah debut ya. Apakah pada saat setelah debut Lisa pernah pacaran dengan pria di Korea gitu ya? Betul. Habis ini baru kita move ke non Korea. Seven of Cups artinya sih nggak ada ya? Nggak ada ya? Belum sampai. Kalau di luar Korea Kak? Di luar Korea ya? Setelah debut jadi cowok non Korea gitu. Enggak juga sih, paling cuma deket-deket doang. Intinya berarti dia iya, berarti intinya Lisa belum pernah pacaran pada saat dia debut. Belum pernah pacaran saat dia debut ya kayaknya. Belum. Cuma deket-deket aja ya, cuma belum sampai ke pacaran. Nah, terus kalau boleh tahu nih Kak, ini bener, aku nggak bohong, bagian ini ada yang nanya. Terus kalau boleh tahu gimana perasaannya Lisa ke Jungkook Kak? Perasaan jadi Lisa mungkin Lisa ngerasain apa sih ke Jungkook sampai akhirnya mungkin saat deket terus pas udah tiba-tiba gantung gitu aja ngilang. Nah sekarang tuh perasaan Lisa ke Jungkook kayak gitu. Oke. Pas lagi dideketin dan setelah ngilang berarti. Oke. Oke. Kalau dulu pada saat dideketin perasaannya Ten of Cups. Ya dia happy sih. Dia happy pada saat dideketin. Tapi kan kayaknya di sini aku lihat cowoknya menjauh akhirnya. Gitu. Pada saat dideketin sih dia juga ada rasa nyaman dengan si Jungkook yang aku lihat. Dan udah baper juga yang aku lihat ya. Ini soalnya kartu Ten of Cups, kartu perasaan yang paling full. Gitu. Oke. Berarti kalau gitu bisa disimpulin yang mundurnya itu dari cowoknya Kak? Ya aku lihat iya dari cowoknya, karena dari tadi kartu pertama juga yang keluar King of Wands kan. Berarti cowoknya make a move, bukan ceweknya. Gitu. Dan perasaannya sekarang King of Swords, artinya Lisa mungkin lebih ke arah dingin ya, cold ke dia. Enggak begitu se-welcome dulu, mungkin ya karena di ghosting juga gitu. Karena di ghosting. Ya, Jungkook, jangankan Lisa, gua aja orang biasa di ghosting males. Iya, tapi kan sebenarnya sah-sah aja mau ghosting kayak mau enggak itu kan. Ya siapa tahu Jungkooknya ngerasanya nggak cocok gitu kan, apa gimana emang belum mau pacaran dulu, itu haknya dia gitu ya. Tapi atau bisa jadi juga mungkin Jungkooknya ghosting demi kebaikan bersama juga, daripada ntar ribut daripada tiba-tiba beritanya besar atau gimana. Jadi mending kayak udah kita masing-masing dulu fokus dengan karir masing-masing gitu. Iya, mungkin seperti itu gitu. Jadi sekarang Lisa kayak pasang barrier gitu sih ke dia, nggak mau gitu deket lagi gitu. Oke. Nah, jadi kita nih, aku juga dapat info nih Kak, kalau misalkan ada yang nanya bagaimana keadaan Lisa saat ini setelah kejadian dengan manajernya. Aku pernah dengar tuh. Jadi manajernya, iya, jadi beberapa waktu yang lalu itu Lisa sempat ketipu sebesar 1 miliar won. Itu gimana sih ketipunya? Aku belum riset dalam sih. 1 miliar won itu duit. Gimana caranya bisa ketipu gitu? Lisa kasih duit, minjemin duit, atau di-hack apa gimana? Pokoknya kursnya itu ya pokoknya 11,8 miliar rupiah kurang lebih ya Kak ya. Oke. Kalau dirupiahin itu 1 miliar won itu 11,8 miliar rupiah. Nah ini tuh dilakukan oleh mantan manajernya sendiri. Jadi ini tuh yang aku dapat nih infonya itu dengan modus real estate. Jadi kayaknya Lisa itu mau beli rumah atau tanah atau gedung gitu. Atau tanah atau apa, aku nggak ngerti.
senilai sekian, cuman kayaknya udah Lisa sudah bayarkan melalui manajernya, tapi manajernya tidak bawa kabur ya? Atau ataupun mungkin sebenarnya tanahnya nggak ada gitu, tapi dibilang sudah dibelikan. Atau tapi sekarang ketangkap nggak manajernya? Dia tertipu gitu. Apa? Ketangkap nggak? Nah, aku kurang tahu deh. Itu nanti kita bisa cek lebih lanjut, atau mungkin teman-teman Zona Korea yang juga tahu infonya lebih detail tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh mantan manajernya Lisa, boleh komen di bawah. Jadi biar aku sama Katene juga bisa nambah wawasan lewat pengetahuan teman-teman Bling di sini ya. Oke. Nah, jadi yang pengen diketahui apa? Kondisi Lisa saat ini, mungkin karena ini ketipunya uang kali ya, jadi mungkin apakah dia jadi ada trust issue, atau mungkin dia jadi ada financial problem, karena kan kita sama-sama tahu kayaknya di Thailandnya tuh sebenarnya Lisa tuh keluarganya kaya banget, kaya gitu, mampu. Jadi apakah sekarang financially lagi unstable, atau sebenarnya secara finansial dia biasa aja, apa dia malah ke mentalnya jadi trust issue, atau kayak jadi gimana gitu kondisi Lisanya secara keseluruhan. Oke, kalau aku lihat pada saat Lisa tertipu itu gimana perasaannya, pada saat tadi tertipu ya, baru tahu diri itu kartunya Four of Pentacles. Sebenarnya nggak gitu masalah sih buat Lisa dari awal ya. Dia tidak begitu mempermasalahkan hal ini, lebih kayak acuh tak acuh malahan. Aneh sih. Aneh. Mungkin buat Lisa mah 11,8 M mah kagak ada apa-apanya, Kak. Mungkin, atau bisa juga ya dia punya power. Jadi mungkin ya toh udah ketahuan dia nipu, mungkin ada caranya gimana supaya duitnya balik gitu kan. Bisa aja. Iya, bisa jadi. Jadi dia lebih santai ya, Kak ya. Iya, santai. Jadi dia udah tahu santai. Iya, dia udah tahu harus seperti apa, dia punya power juga. Ya dia bisa melakukan apapun gitu. Jadi sebenarnya nggak gitu masalah buat dia gitu ya. Jadi bukan berarti uang itu hilang terus nggak bisa balik lagi ya. Mungkin ada celah bisa balik lagi gitu. Jadi dia nggak begitu yang gimana-gimana. Tapi kalau secara mentalnya gimana, Kak? Apakah dia jadi trust issue sama orang, atau kayak dia bodoh amat? Atau kayak dia secara kayak nggak ada apa-apa aja gitu? Iya, sekarang kondisinya Four of Wands, artinya stabil perasaannya, dan dia nggak ada ngerasa kayak sedih atau apapun, dia biasa aja. Bener-bener biasa aja. Iya, dan tadi kalau ditanya apakah itu mengganggu keuangan dia, kartunya Ten of Pentacles ya, ini 10 ya, jadi sebenarnya biasa aja, dia nggak merasa terganggu uangnya. Yang aku lihat di sini harusnya uangnya bisa balik. Gitu. Karena yang Kak Tanya lihat itu uangnya bisa kembali ya? Iya, harusnya bisa balik. Karena Lisa tahu dari awal bahwa pada saat terjadi penipuan ini, dia udah tahu caranya gimana buat ambil balik uangnya gitu ya. Toh kan juga sebenarnya secara logika udah tahu juga siapa pelakunya gitu kan. Iya, benar. Ada caranya gitu. Di Indonesia aja bisa, apalagi di Korea kan yang lebih canggih gitu. Betul. Yang bermasalah kan kalau misalnya nggak tahu siapa yang nipu, nah itu baru mungkin stres. Iya. Kalau ini kan udah diketahui, jadi sebenarnya jelas ya. Ya, dan uangnya pun di sini tidak terganggu sama sekali. Jadi ya aku lihat harusnya uangnya bisa kembali ke dia gitu. Mungkin dalam proses ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan tadi percintaan udah, terus hot news tentang Lisa juga udah kita bahas. Tadi aku sempat ngebahas sedikit nih sentilan tentang setelah How You Like That ini, member Blackpink akan melakukan solo project. Ya, jadi setelah Jennie udah keluar solo, next itu nanti akan ada Rose dilanjut sama Lisa. Nah, kira-kira seperti apakah kurang lebihnya gambaran kesuksesan dari debutnya Lisa sebagai solo artis? Oke, gambaran debutnya Lisa sebagai solo artis seperti apa ya debutnya? Ya, kayak misalkan lagunya booming banget, atau kayak lagunya booming tapi kan Mbak sering tuh kayak pasti Katene juga pernah deh dengar lagu yang sebenarnya menurut Katene kurang enak didengar tapi booming banget. Oh, paham. Ya kan, pasti Katene sering deh dengar. Iya. Tapi itu sebenarnya masalah selera ya. Bisa jadi aku nggak suka tapi orang lain suka gitu kan. Benar. Yang aku lihat kalau dari debut solonya Lisa ada kartu Three of Cups sama kartu Four of Wands ya. Artinya debutnya sih stabil ya, stabil dan ada kesuksesan di sana gitu ya.
ada Three of Cups. Ya mungkin tidak besar-besar banget gitu ya, tapi dibilang gagal juga enggak gitu loh. Ada satu target atau 3 target yang achieve gitu. Oke. Dan yang aku lihat di sini ada. Oke, kita bikin perbandingan deh. Oh, itu ada kartu apa lagi tuh, Kak? Ada kartu Peaceful Resolution. Artinya tadi aku bilang sih di awal bahwa ya mungkin nggak gede-gede banget, cuman yang sukses karena mereka sebenarnya udah punya target sendiri dari comeback ini tuh apa yang mau di-achieve, dan mungkin 70% targetnya itu tercapai gitu, walaupun tidak 100%, tapi 70% kan udah sukses gitu. I see. Itu tadi ya kayak dari gambaran tentang debutnya Lisa nanti sebagai solo artis ya. Yes. Nah, mungkin kita bakal ngelakuin perbandingan nih. Nanti juga aku bakal bandingin sama sama beberapa member yang lain. Kalau dibandingin sama debutnya Jennie solo, lebih boomingan mana, Kak? Jennie solo sama Lisa nanti debut sebagai solo artis. Kayaknya sih yang aku lihat masih lebih tinggi si Jennie solo ya dibandingin Lisa. Masih Jennie solo ya, Kak ya? Masih Jennie solo yang lebih booming gitu. Oke, itu tadi kita udah ngebahas tentang Lisa ya. Kita udah bahas tentang Lisa, semuanya udah kita bahas. Dan next kita akan lanjut ke member berikutnya, Rose. Oke, gimana? Rose, the main vocal Rose. Kamu nggak nanya sifat Lisa gimana? Ntar ada yang komen loh. Oh iya benar, Kak, nanti selipin ya, Jack. Ntar lu dihujat lagi loh. Kok Lisanya enggak? Iya benar. Nanti itu wajib ada, berarti next di Rose sama Jisoo juga harus ada nanya sifatnya dia. Oke. Ya, start. Oke, Kak. Benar-benar kelihatan banget settingannya. Oke, katanya aku ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin tadi kita udah bahas juga tentang kepribadiannya Jennie nih. Nah, sekarang aku juga pengen tahu kepribadiannya Lisa. On cam dan off cam itu ada perbedaan atau sama atau gimana? Oke, kepribadian Lisa ya, aku lihat ya. Sama, aku akan ambil 3 kartu, sama seperti tadi kartu Jennie juga ya. Oke. Kalau Lisa, kartu awalnya tuh ada Two of Wands ya. Terus keduanya ada kartu The Sun. Yang ketiga ada kartu Ace of Wands. Oke. Jadi energi dasarnya dia itu Two of Wands. Artinya Lisa itu orangnya itu sangat-sangat planning ya. Orangnya itu sangat-sangat visioner. Yes, visioner banget orangnya. Visioner banget ya. Apa-apa tuh ke depan, ngeliatnya ke depan gitu. Apa-apa tuh udah di planning sama dia, dan dia orangnya tuh optimis yang aku lihat. Lisa bukan tipe yang pesimis, lebih ke tipe yang optimis. Dan apa-apa tuh dia tuh udah plan dulu maunya seperti apa, nggak hanya sekedar pengen doang, pengen ini cuman nggak di plan, tapi dia tipenya tuh benar-benar planner banget kalau Lisa gitu. Jadi apa-apa tuh harus dipikir matang-matang gitu ya orangnya ya. Dan di sini juga ada kartu The Sun. The Sun artinya tuh kan ceria. Dia tuh orangnya tuh sebenarnya aku nggak tahu ya Lisa di depan kamera gimana, aku nggak begitu ngikutin juga. Tapi di sini yang jelas aslinya dia orangnya tuh yang kayak cheerful. Terus orangnya tuh suka bercanda. Iya, suka bercanda. Terus orangnya tuh suka memotivasi orang lain gitu ya. Karena kan dia positif banget, positive thinkingnya orangnya ya. Jadi energinya dia tuh juga besar, auranya dia itu juga besar. Jadi tuh aura, kalau misalnya dia di satu ruangan sama misalnya let's say sama orang yang negative thinking gitu ya, atau orang yang pesimis gitu ya, dia bisa bangkitin suasana semuanya jadi positif gitu. Oh, kayak happy virus ya. Dia tuh spread the happy virus buat orang-orang di sekitarnya juga ya. Itu sama dan banget orangnya positif. Orang dekat gitu jadinya tuh pengen rajin, pengen apa ya, senang gitu. Senang. Dan itu tuh bisa sama loh, Kak. Itu tuh on cam dan off camnya benar-benar sama persis berarti. Karena Lisa on cam sangat cheerful banget, benar-benar kayak anak kecil gitu. Tapi di reality show di survival show yang di China itu ada part
kartu yang tadi apa sifat dasar utamanya dia ya, sifat utamanya dia. Visioner ya. Visionernya itu yang muncul di Iya. saat dia jadi trainer di survival show di China itu. Yes. Berarti kurang lebih ada satu kartu lagi ya? Ada. Ini As of Wands, artinya orang itu idenya banyak ya. Dia orangnya kreatif. Idenya banyak. Idenya banyak gitu. Jadi mungkin kalau orang lain mentok gitu, aduh mau gimana ya, kayak bingung mau gimana gitu ya. Dia tiba-tiba ada aja kemunculan ide gitu. Oh, I see. Karena emang terutama orang visioner biasanya sih dia nggak kehabisan ide gitu. Ada aja. Iya. Pasti idenya liar ya. Idenya tuh liar, pasti banyak banget ide-ide yang muncul dari kepalanya ya kan. Bukan liar sih, tapi dia unik gitu. Dia bisa kepikiran sesuatu yang orang lain tuh nggak kepikiran. Iya, unik gitu. Oke. Itu tadi kita udah bahas juga tentang kepribadiannya Lisa. Mungkin buat teman-teman Blink di sini yang udah nonton, pengen tahu Lisa seperti apa, itu tadi jawabannya ya. Jadi Lisa tuh secara mayoritas on cam dan off camnya sama banget. Aku bisa lihat sisi sifat dasar utama dia di acara survival show yang di China, dan aku juga bisa lihat sisi cheerfulnya dia setiap dia ada reality show di Korea gitu. Yes. Juara buat Lalisa Manoban, my bias. Oh iya, katanya biasnya siapa di Blackpink? Suka semua sih, aku nggak ada yang kayak suka satu doang. Blackpink ya rata-rata suka lah. Aku juga sih, karena mungkin Blackpink karena jumlahnya sedikit kali ya kan membernya, jadi kayak bisa bikin kita bisa jadi suka semua gitu kan. Cuman kalau aku tuh benar-benar nggak bisa sih, kalau Lalisa tuh nomor 1 ya di hati nomor ya. 1. Nah, habis ini kita langsung mau move ke member yang lainnya, member selanjutnya yaitu ada Rose, the main vocal and my bias wrecker ya. Pertama ada kartu The Sun, yang kedua ada kartu Death, yang ketiga ada kartu The Hermit.